Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN LPTK Universitas Islam Negeri Madura. Perkenalkan, saya Muhammad Muhlis, mahasiswa PPG dalam jabatan Guru PAI PET 2 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Madura dengan nomor induk mahasiswa 25311102384. Pada video kali ini saya akan membagikan praktek mengajar uji kinerja di SD Al-Majidiyah Paluding pada materi kelas 5 bab 3 Aku Anak Soleh. Topik indahnya saling menghargai. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Saya perhatikan dulu kelas ini kelas 5 ada yang tidak masuk? Tidak. Masuk semua ya? Alhamdulillah semuanya diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Kita masuk ke menyanyikan lagu wajib. Silakan anak-anak untuk berdiri, semuanya dulu berdiri. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, Bapak meminta sampean untuk mengamati beberapa gambar dulu terlebih dahulu. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, gambar yang pertama ini, perhatikan dan teliti gambar berikut. Ada yang tahu ini gambar apa ini? Anak-anak bermain. Kemudian Bapak mau tanya, ada nggak yang membuat sampean itu janggal? Di gambar ini apa? Ada. Yang membuat sampean bertanya-tanya di gambar ini ada nggak? Ada? Tidak ada? Oke, Bapak Guru akan jelaskan di sini. Gambar ini benar.
gambar ini menunjukkan anak-anak yang sedang bermain. Akan tetapi di sini kedengarannya ini pakaian mereka di sini berbeda-beda. Ini ada pakaian yang seperti ini, pakaian yang seperti ini, kemudian ada lagi yang seperti ini, ada yang berhijab, ada yang penutup kepala seperti ini, ada yang pakai baju seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di dalam gambar ini anak-anak itu berbeda suku, berbeda budaya, juga berbeda agama. Tapi di sini mereka bermain bersama dengan gembira. Apa, Pak? Apa penyebabnya? Nanti akan dijelaskan. Kemudian ini gambar kedua juga sama, lagi bermain dengan gembira. Kok bisa dikatakan ini bermain dengan gembira? Karena kita melihat wajahnya ini sedang gembira, sedang tersenyum. Bisa ngerti? Nah, ini sama dengan yang gambar yang pertama. Kenapa bisa gembira, Pak? Nanti kita masuk ke pembahasan. Oke, yang ini ada yang tahu ini gambar apa? Sedang musyawarah atau berdiskusi. Ada yang menunjukkan itu ada, kemudian ada berarti ini sedang berdiskusi. Nah, berdiskusi itu tidak selalu dengan suasana yang tegang. Tidak, jangan. Diskusi ini dengan penuh ceria. Kok bisa, Pak? Nah, di sini karena rahasianya nanti ya kita akan masuk ke pembelajaran nanti. Nah, di sini gambar yang terakhir. Gambar apa ini? Logo atau lambang Garuda. Nah, di sini rahasianya kenapa tadi di gambar 1, 2 dan 3 walaupun berbeda-beda tapi bermain bersama dengan bahagia. Nah, di sini rahasianya Bhinneka Tunggal Ika. Kita ada di naungan ini Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu. Baik, sebelum masuk ke pelajaran, kayaknya sudah mulai ngantuk kayaknya ini. Baik, silakan berdiri dulu. Kita segarkan badan, oke? Segarkan badan. Pertama, tepuk semangat. Kita lagi tepuk semangat. Oke, siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Kelas 5? Yes. Kelas 5? Bisa. Yes. Kelas 5? Bisa. Yes. Oke, silakan duduk lagi. Sekarang kita masuk ke pembahasan ya, ke materi. Rahasia-rahasia dari tadi yang yang bisa membuat anak-anak bermain bersama dengan gembira walaupun berbeda-beda. Kita di pertemuan kali ini akan membahas bab 3. Sudah sampai di bab 3. Aku anak soleh. Dan pembahasan kali ini berfokus pada indahnya saling menghargai. Oke. Namun sebelumnya saya akan membacakan ini dulu ya. Nah, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita di sini ada 3. Yang pertama, menjelaskan makna hidup saling menghargai. Menjelaskan makna hidup saling menghargai. Nah, di sini Bapak akan sedikit memberikan gambar tadi. Nah, itu makna saling menghargai bisa menyebabkan gambar 1, gambar 2, gambar 3, saling bermain bersama-sama. Oke, yang kedua, menyebutkan contoh-contoh perilaku saling menghargai. Kemudian nomor 3, peserta didik mampu menunjukkan sikap saling menghargai melalui tindakan nyata. Oke, selanjutnya. Namun sebelum masuk ke ini,
seperti Bapak Guru yang bilang tadi, bahwasanya Bapak Guru sempat tadi di depan memberikan 4 macam gambar yang mana di dalamnya terdapat anak-anak yang berbeda tapi senang bermain bersama, dan kemudian yang terakhir adalah lambang negara kita, lambang Garuda, lambang Garuda yang isinya di sana yang dipegang ada kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Nah di sini di pembelajaran kali ini kita akan memfokuskan ke materi indahnya saling menghargai. Nah semua gambar-gambar tadi berhubungan dengan sikap saling menghargai. Oke, silakan sampai buka halaman dulu, halaman 55 bukunya. 54, 55. Silakan buka, perhatikan bukunya dan sambil memperhatikan buka. Di sini Bapak akan langsung mengingatkan sampean ada 4 poin penting supaya sampean itu bisa menerapkan sikap saling menghargai. Masuk langsung ke poin yang pertama ya, menghargai perbedaan suku dan budaya. Sebagai umat Islam kita harus berteman dengan siapapun tanpa membedakan suku dan budaya. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga oleh setiap warganya. Jadi Indonesia itu kekayaannya sangat luas, sangat banyak, termasuk dari suku, bangsa, budaya, bahasa dan semacamnya. Kemudian yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Tahu keyakinannya, agama dan kepercayaan orang lain. Agama dan kepercayaan orang lain. Lanjut. Yang ketiga, poin yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Beberapa sikap menghargai perbedaan pendapat antara lain. Yang pertama, tidak menghina dan mengejek pendapat orang lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Masih semangat? Oke, Dapo semangat. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Kelas 5. Yes. Kelas 5. Kelas 5. Kelas 5. Kasih perhatikan ya. Ini cerita dua anak yang berbeda kemudian belajar saling menghargai. Di sebuah hutan yang tenang, hiduplah seekor kucing kecil bernama Kiki dan seekor kelinci bernama Lala. Mereka selalu bertengkar dan tak pernah akur. Hingga suatu hari, mereka dihadapkan pada tantangan besar yang mengubah cara pandang mereka satu sama lain. Mari kita saksikan kisahnya. Di sebuah hutan yang rindu dan indah, hiduplah seekor kucing kecil bernama Kiki dan seekor kelinci putih manis bernama Lala. Kiki dan Lala hidup berdampingan, tetapi mereka tak pernah akur. Kiki sering mengejek Lala yang selalu takut dengan suara gemeris si kecil, sedangkan Lala menganggap Kiki terlalu sombong dan ingin selalu menang sendiri. Perhatikan kisahnya tadi. Ya, ada beberapa karakter hewan di sana. Ada berapa? Ada
Dua. Siapa namanya? Kiki. Nah, siapa yang sering mengejek? Kiki. Kalau Lala? Sering mengalah. Ingat ya, kelompok satu namanya kita ambil dari Khulafaur Rasyidin ya. Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Khulafaur Rasyidin siapa? Abu Bakar. Kelompok satu Abu Bakar. Kelompok dua Umar. Abu Bakar. Kelompok dua Umar. Kelompok tiga siapa? Usman. Kelompok empat Ali. Kemudian perhatikan pertanyaan di bawahnya. Nah, ada pada sebuah pertanyaan di bawahnya disebutkan tadi kita akan berdiskusi apa saja sih contoh nyata sikap saling menghargai di sekolah dan di rumah. Membantu. Ingat ya, satu kelompok harus saling membantu. Ini ya. Bantu satu kelompok 4 orang terus membantu semua, saling membantu. Iya. Sudah nak ya? Sudah? Sudah anak ya? Sudah. Baik. Bapak guru di sini akan minta satu orang di depan per kelompok. Oke. Kita putar bersama-sama. Siapa yang akan maju? Oke. Ali bin Abi Thalib, tepuk tangan buat Ali bin Abi Thalib.
Islam. Kita dengarkan bersama-sama. Untuk kelompok Ali ya, dengarkan bersama-sama. Kita sikap saling menghargai di lingkungan sekolah. Ayo, sebutkan. Saling penyaringan. Satu, bermain bersama, benar apa enggak? Bermain bersama, benar apa enggak? Benar. Nah, sering bertentang bermain. Oke, ayo lanjut. Belajar bersama, yang tidak tahu dibantu, yang tidak paham dijelaskan, dibantu dijelaskan. Benar apa enggak? Benar, lanjutnya. Tidak pernah bertengkar. Benar apa enggak? Oke, benar. Lanjutnya ya ke lingkungan sekolah, ke lingkungan sekolah. Di lingkungan rumah, di lingkungan rumah. Tidak pernah membantah perintah orang tua. Orang tua bagus, lanjut. Yang mana? Berpamitan saat bermain. Masuk ya. Jadi harus izin orang tua. Oke? Paham lah? Paham? Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ali. Gerak. Lagi. Ayo. Umar bin Khattab. Tar dulu kita kasih semangat dulu ya buat kelompok Umar. Umar. Yang di sekolah dulu. Iya sama, tidak pernah berkali. Lanjut. Iya, tidak pernah saling mengejek antar teman. Oke, jangan pernah. Lanjut ke yang lingkungan rumah. Menghormati orang tua. Fokus ini, menghormati orang tua. Oke, lanjut. Ada lagi. Saling menjaga, apa itu? Saling menjaga kebersihan. Ini bagus ini. Saling menjaga kebersihan. Kompak berarti ya. Satu keluarga kompak. Saling menjaga kebersihan. Tepuk tangan untuk Mas. Lanjut, duduk. Sudah ya. Untuk presentasi kelompok ini sangat bagus semua. Saya lihat di kelompok anggota juga kuat, berusaha masih lagi mengerjakan dari semangatnya itu. Kemudian di sini juga semangat. Ini lagi juga semangat. Semangat semua, tepuk tangan untuk 4 kelompok kita. Bukan nomor 1. Nah, dibaca. Contoh singkat yang menghargai lingkungan rumah adalah A. Membantu orang tua, B. Membentang orang tua, C. Berbicara sopan, D. Menghormati kakak. Yang mana? Contoh singkat juga menghargai. Awas, ada waktunya. Kalau tidak jawab, gagal. Silakan kembali lagi. Kami silakan kembali. Kemudian kita putar lagi ya. Pilih yang nomor berapa? Ada yang soal paling gampang. 2 ternyata. Ayo. Menghargai kita nomor 2 yang berbeda-beda seperti warna kulit, suku dan bahasa menggunakan kita. Oke, bagus. Benar? Benar, tepuk tangan untuk Umar. Wah, oke, nomor 3. Menghargai orang tua bisa dilakukan dengan cara membiarkan mereka Oke, ternyata benar. Tepuk tangan buat Iman. Nomor 5. Dan bersikap tidak menghargai lingkungan adat. Di lingkungan rumah, membantu orang tua memberikan. Benar.
jika saling menghargai itu. Nah, di sini kita akan yang dinamakan sikap saling menghargai adalah ini, saling menerima, saling menghormati, saling kita saling terbuka, ada rahasia terbuka, terbuka teman, pokoknya saling tidak saling mengejek dan sebagainya. Itu sikap saling menghargai, itu yang dinamakan saling menghargai begitu. Tidak saling mengejek, saling menghormati, saling memberi, saling tolong-menolong, namanya saling. Oke, paham ya? Kita harus saling apa? Menghargai. Kemudian manfaatnya apa, Pak? Manfaatnya adalah yang pertama, ini hidup rukun dan damai. Hidup rukun dan damai. Tidak gaduh, tidak tegang, tidak suram. Contohnya saja ketika sambian punya bermusuhan di kelas, apa yang kamu rasakan? Apa yang saya rasakan? Tidak tenang, ada di kelas tidak tenang. Kemudian yang kedua adalah tidak terjadi perselisihan. Tidak ada perselisihan antar teman. Lebih luas lagi, kalau di lingkungan Indonesia, di wilayah Indonesia, antar budaya, antar suku, antar bangsa dan semacamnya. Oke, paham ya? Paham? Oke, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas poin yang kedua. Apa poin yang kedua, Pak? Bagaimana kita menjadi pemimpin di muka bumi. Pemimpin di muka bumi dinamakan apa? Khalifah di muka bumi nanti. Contoh-contohnya nanti akan mengambil dari nama 4 kelompok tadi. Ya, contoh-contohnya Abu Bakar, kan itu pemimpin dalam Islam, 4 khulafaur rasyidin. Itu yang akan jadi panutan kita nanti. Khulafaur rasyidin, Umar bin Affan, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Sudah paham semuanya ya? Sudah paham. Selanjutnya karena sudah paham semua, kita bisa akhiri dengan doa bersama-sama sebelum Bapak Guru meninggalkan kelas. Berdoa dimulai. Ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Ya Rabbi irhamni bi husnil riayati. Allahumma Rabbi di kehidupan kita sehari-hari nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.